jalankan. Oke, saya mau menotasikan dulu beberapa hal yang mungkin terlupa. Ini perhatikan gini, kalau saya punya fungsi f, x sama dengan misalkan sin x. Turunannya adalah cos x gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya fu sin u, kalau notasinya f aksen u, ya isinya cos u gitu ya. Nah, tapi lain kalau ditanyanya dari yang bawah ya. Sorry. Yang bawah. df sorry. Ini settingnya di Windows 11 saya nggak bisa ngapus pakai pennya, harus pindah ke menu. Apa? Ini artinya notasi ini adalah turunan f terhadap u. Notasi ini dan notasi ini sama aja. Nah, tapi kalau ditanyanya df dx itu lain. Nah, ini kita harus ngitungnya, sedangkan ini fungsinya dalam u, ditanya turunannya dalam x, maka harus pakai yang namanya aturan rantai, yaitu kita turunkan dulu fungsinya terhadap variabel yang langsung ada di dia, ini u, harus diturunkan terhadap u dulu, dikali turunan dalamnya lagi terhadap x. Dalamnya lagi tuh ini ya si u-nya. Jadi kalau mau dihitung sin u turunannya terhadap x ya df du itu cos u dikali sorry ini du dx kali du dx. Ya, itu namanya aturan rantai. Nah, ini belum bisa saya hitung karena u-nya belum diketahui. Tapi kalau udah diketahui, misalkan fu-nya sama dengan sin dari x kuadrat, ini u-nya ya. Yang u-nya. Maka df, kalau df du, ya sin, ya cos dari x kuadrat aja. Tapi kalau df dx, turun dulu ke u. Jadi cos u kali turunan dalamnya u-nya 2x. Ya, itu du dx. Oke, itu supaya notasinya aksen itu kalau gini gimana gitu. Nah, ini sebenarnya nggak jelas turunan terhadap x atau terhadap u, kecuali dibilang gini. Nah, ini baru artinya turunan f terhadap x. Kalau f aksen p, artinya turunan f terhadap variabel p. Ya. Oke. Untuk itu saya akan bahas ini sekarang. Nah, di sini pertama pembahasannya mulai dengan rumus-rumus dasar anti turunan yang udah dikenal lewat pembahasan turunan. Ini membalik aja. Nah, konstanta anti turunannya K du, ya konstantanya, kalau konstanta bisa keluar, du hasilnya integralnya u. Kenapa? Ini karena ini kalau mau memeriksa, kalau ini diturunkan harus menjadi ini. Kita lihat kalau diturunkan konstanta kali u itu turunannya terhadap u ya, kan ini hubungannya du terhadap u 1. U diturunkan terhadap u ya 1. C diturunkan 0. Nah, gitu ya. Sorry, kok bilangnya 1 tadi nulisnya u. Ini hapusin nggak bisa mencet pen. Enak. Kali 1. Nah, kita lihat ini K kali 1 tambah 0. Ini sama dengan K. Jadi kalau anti turunan tuh ininya diturunkan, dapatnya harus ini. Oke, beberapa yang udah kita kenal. Kalau yang aneh nanti
saya akan jelaskan. Ini gimana sih? Kok ada ini? Gimana ngilanginnya nih? Ini gimana nih? Kok, aduh, ini pakai Windows 11. Ini banyak kendala. Oke, beberapa yang udah kita ketahui. E pangkat X turunannya E pangkat X. E pangkat U turunannya terhadap U, ya E pangkat U. Jadi kalau diintegralkan E pangkat U, ya E pangkat U. Oh, sorry, nomor 2 dulu. Ini. U pangkat R, kita lihat. Kalau saya punya Y sama dengan U pangkat R plus 1, turunannya terhadap U, ya aksen U, ya. Sama dengan apa? 1 per, kok 1 per lagi, ngaco. Bentar, ini pennya saya nggak enak. Aku nggak mau ngehapus. Nah, turunannya adalah R tambah 1, U pangkatnya turun 1. Bentar. Kadang-kadang macet gini ya. U pangkat R. Sehingga saya punya, kalau ini diintegralkan, hasilnya ini gitu ya. Integralkan dari R tambah 1 U pangkat R DU. Hasilnya ya ini, balik lagi ke awal. U pangkat R tambah 1 ditambah konstanta. Nah, kalau ininya nggak ada, yang mau diintegralkannya ini, ya di sini supaya nanti turunannya pas, kita harus kali 1 per R tambah 1. Itu berlaku kalau pangkat ini bukan min 1. Kalau U pangkat min 1 atau per U, itu menjadi ln mutlak. Khusus ya, kalau ininya pangkatnya min, pangkat di sininya min 1. Oke. Kemudian A pangkat U turunannya ini. Saya sambil review juga ya, supaya kalian hafal ininya. Kenapa jadi ini? Coba saya akan tulis. Ini agak tuh lihat. Saya klik balik lagi agak lambat, nggak kenapa. Coba kita lihat review sedikit. Kalau saya punya Y sama A pangkat X, jangan U lah, dalam X saja. Gimana mencari turunannya? A-nya bila positif konstanta, misal 0. Mencarinya, kalau ada pangkat dalam fungsi, kalian dilonkan. Hitung ln Y. Pokoknya kalau ada fungsi sesuatu, pangkat ini, pangkatnya ada X-nya, turunkannya dilonkan. Kenapa dilonkan? Karena kalau dilonkan, ini bisa turun ke depan. Nah, ini rumus-rumus dasarnya nanti harus di-review lagi kalau lupa. Setelah ini kita turunkan terhadap X. Kenapa terhadap X? Karena mau nyarinya ya aksen X dari awal juga. Gitu ya, dari awal mau nyarinya turunan terhadap X. Nah, kita lihat. Kalau saya punya yang lain dulu di sini, G sama dengan ln X, turunannya G aksen X gitu ya. Tapi kalau saya punya G sama dengan ln U, G aksen X-nya, tadi yang saya bilang rantai, turun dulu ke U. Turun terhadap U. Kali U aksen. Kalau saya punya G-nya sama dengan ln Y, nah ini juga kan bukan X. Kalau X, langsung ini aja. Kalau X, ini aja. Kalau ln U ini. Kalau ln Y, ya sama. G aksennya seperti yang ini. 1 per Y, turun dulu ini. Seperti ini. Kali turunan Y-nya. Ya, kalau ini ln U, kali U aksen. Kalau ininya Y, kali Y aksen.
Nah, kalau X juga boleh dikalikan di sini X aksen. X aksen itu 1. Turunan X terhadap X ini ya 1. Jadi ya biasanya ini nggak ada gitu ya. Tapi kalau bukan X itu. Jadi kalau saya balik ke sini, mau diturunkan terhadap Y, ya 1 per Y, ya ln kan turunnya 1 kali Y aksen. Yang belakang ini konstanta. Jadi X diturunkan 1. Ln A aja. Nah, sekarang saya susun, saya kan mau nyarinya Y aksen. Ini kan dari awal nih persoalannya mencari Y aksen X. Ya. Nah, Y aksen sama dengan Y ln A. Y aksen sama dengan Y-nya tadi apa? Saya kembalikan ke bentuk ini. A pangkat X ln A. Oke, dari situ saya mendapatkan, sebentar, hapus dulu. Pus. Nah, dari sini saya dapatkan bahwa balikannya integral A pangkat X ln A dx sama dengan ini kalau diintegralkan, dicari anti turunannya, ya balik ke fungsi semula ini. A pangkat X. Gitu ya. Atau A pangkat X dx sama dengan, kedua ruas saya bagi dengan ln A. Kalau saya punya A pangkat P dp, ya sama aja A pangkat P dibagi ln A, gitu ya. Integral A pangkat U du, ini harus bersasangan ya, U dengan du. Ya, A pangkat U dibagi ln A. Oh ya lupa, tambah konstanta ya selalu. Nah itu jadilah rumus ini. Gitu ya. Oke, sin ini sudah standar. Meriksanya tinggal turunkan aja ya, kayak yang ini. Tangan turunannya sekan kuadrat. Kotangan kosekan kuadrat. Turunan sekan tangan. Nah itu tuh udah harus hafal gitu ya. Kalau saya karena tahunan mengajar, sebenarnya otak saya udah tua, udah nggak hafal. Tangannya aja sama mulutnya yang hafal. Turunan sekan tangan. Turunan kosekan, min kosekan kotangan. Turunan ini, nah ini agak tricky, saya nggak akan bahas. Kalian kalau pengen tahu, itu tinggal klik di sini. Tadi saya bilang kan, kalau yang kayak gini bisa diklik. Aduh, sebentar. Harus ke sini dulu. Ini diklik, nanti keluar jawabannya. Tuh, keluar step by step gitu ya. Nah, ini lagi ada DP. DP jadinya Dewi Persik. Ya udah. Oke, ini solusinya kalian bisa lihat sendiri. Saya nggak akan bahas yang solusinya ini. Saya akan pakai saja. Ini. Ya, ini adalah rumus-rumus dasar. Ini satu saya akan bahas. Ya, yang ini akan saya bahas. Kenapa turunan integral ini hasilnya ini? Coba saya akan bahas. Berangkat dari sin min 1. Hapus dulu. Kita lihat gini. Ganti warna hijau. Coba kita lihat fungsi Y sama dengan sin min 1x. Hati-hati, ini bukan sepersin ya. Ini adalah fungsi inversin. Kadang-kadang ditulis gini juga. Arc sin x itu sama aja. Turunannya apa? Lupa. Ada yang ingat nggak turunannya? Lupa ya semua ya? Ada yang ingat? Yang ingat dikasih bonus 100. Oh, bonus 100, nggak usah ujian, langsung A. Nah, coba kita lihat lagi ya. Kalau mau menurunkan, tadi saya udah jelaskan kalau ada fungsi
yang entah apapun ininya, tapi pangkatnya ada X-nya di sini, dilonkan ya. Dilonkan. Kalau inverse, kita balikan. Kita nyatakan X-nya dalam Y itu. Ini artinya apa? Kalau fungsi inverse artinya X sama dengan sin Y gitu ya. Ya, arti fungsi inverse. Nah, kemudian turunkan kedua ruas terhadap X. Kenapa terhadap X? Karena saya tujuannya ini mencari dy dx dari ini. Mencari y aksen X. Gitu ya. Tujuannya mencari y aksen X. Nah, tapi dari bentuk ini saya nggak ngerti mau diapakan gitu arcus sinus. Jadi saya kembalikan ke ini. Ini arti fungsi inverse. Oke, turunkan terhadap X apa? X turunannya 1. Sin Y turunannya apa? Nah, kayak tadi, sin U kalau diturunkan terhadap U ya cos U. Ini turunan terhadap U ya. Tapi kalau sin U mau diturunkan terhadap X, ya turun dulu terhadap U. Jadi cos U kali U aksen. Kalau sin Y, karena bukan dalam X sama, turun dulu terhadap Y. Jadi cos Y kali Y aksen. Ya, itu aturan rantai itu seperti itu. Karena ininya nggak dalam X. Nah, setelah itu, karena saya mau mencari Y aksen, ya Y aksennya sama dengan 1 per cos Y. Tetapi, saya turunannya nggak mau gini. Ini kan fungsinya awalnya dalam X, kok turunannya dalam Y? Nggak mau, ini mau saya ubah dulu. Supaya dalam X. Sedikit trik di sini. Sama dengan cos itu 1 per akar 1 min. Bukan. Salah jelasin, sorry. Ini saya ubah menjadi 1 per akar cos kuadrat Y. Sama aja kan? 1 per akar, kenapa dibuat kuadrat gitu? Karena saya bisa ubah jadi ini. Sin kuadrat Y. Nah, rumus-rumus dasar kalian harus hafal. Cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Jadi cos kuadrat 1 min sin kuadrat. Yang gitu-gitu nanti ujian offline harus hafal ya. Gimana hafalnya? Jangan dihafal kayak puisi. Nggak akan bisa. Caranya ngerjakan soal-soal tutorial. Nanti kalian saat ngerjakan lupa lihat catatan. Ngerjakan lagi lihat catatan. Lama-lama nempel sendiri itu. Ya. Sama seperti kita belajar naik sepeda. Dikasih teorinya sama guru yang paling bagus pun kalian nggak akan bisa kalau nggak praktek sampai satu titik. Ininya selahnya di situ gitu. Kan belajar sepeda tuh gagal. Suatu di bawahnya bisa gitu dan seimbang. Nah, setelah itu kan biasanya bisa terus sudah. Itu tahapnya itu, tahap mencapai belajarnya itu yang kadang-kadang malas gitu. Jadi menghafalnya lewat mengerjakan soal. Ngintip lagi rumusnya, entah tanya teman, entah tanya saya. Lalu mentok. Nanti lama-lama itu. Kalau mau lulus harus seperti itu. Oke, ini kenapa saya buat gini? Karena ini. 1 min, ini. Saya punya sin Y sama dengan X. Gitu ya. Sin kuadrat Y, ya, X kuadrat. Nah, jadi saya punya kalau Y sama dengan sin min 1X, turunannya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Dari sini saya punya hubungan. Kalau integral 1 per akar 1 min X kuadrat, dx sama dengan sin min 1X tambah C dibalik. Belum sama dengan rumus yang didiktat. Coba kita lihat. Karena di sini, ya udah sama ya. Oke.
Begitu. Oke, yang lain mirip. Jadi kalau mau meriksa turunin yang belakangnya. Kemudian ini tolong, ini harusnya tidak ada di saya. Itu nggak ada ya. Nggak ada A-nya. Ini kalian cari turunan tangan min 1. Y sama dengan tangan min 1. Cari ya aksennya, nanti akan kedapat 1 per ini. Jadi integral ini. Nah, ini adalah 15 rumus dasar yang harus diketahui. Karena ujian offline, ya harus hafal. Hafalnya nanti ngerjakan soal-soal tutorial. Gitu ya. Yang ini biasanya nggak keluar lah. Terlalu aneh ada mutlak. Oke. Nah, sekarang saya meningkat. Jadi yang ini udah nggak dibahas lagi. Tapi ini rumus-rumus dasar 15 ini untuk mengerjakan pengintegralan dengan metode substitusi. Nah, saya masuk ke pengintegralan dengan metode substitusi. Oke, saya nggak akan cerita lagi terlalu banyak. Ini teori atasnya. Kecapan-kecapannya, gitu ya. Kita lihat soal-soalnya. Nah, ini ada sekumpulan soal-soal yang dikerjakan dengan metode substitusi. Saya akan bahas, mungkin nggak semua ya, kalau 10 soal nanti satu kali pertemuan hanya membahas satu pasal aja. Saya akan bahas beberapa. Kita lihat aja nanti waktunya. Oke. Saya mulai dengan ini dulu. Nah, caranya kalau mau mencari anti turunan ini, kita akurkan ini ya. Kita akurkan kira-kira X dibagi cos kuadrat X kuadrat cocok ya. Dengan rumus ini yang mana itu? Harus bisa ngira-ngira. Tentunya nggak akan yang ini konstanta. Ini pangkat biasa. Pangkat bukanlah. Tadi apa? 1 per lupa. X dibagi cos kuadrat X kuadrat. Ya. Tentunya yang ini bukan juga ya. Karena di sana kan 1 per cos kuadrat tadi soal kita. Oke. Yang sekan itu 1 per sin kuadrat. 1 per cos kuadrat ya. Kira-kira kayaknya cocoknya ini ya. Kan 1 per cos kuadrat itu sekan kuadrat. Tapi di sini adanya sekan kuadrat U. Belum bentuknya belum sama itu ya. Nah, untuk itu kita coba ini sama, arahkan ke sekan kuadrat. Per cos kuadrat. Jadi, oke, saya akan buka solusinya. Ini. Jadi supaya jadi, saya pengennya menjadi integral sekan kuadrat. Ya, apalah jangan X lagi. P, DP itu pengennya. Atau integral 1 per cos kuadrat P, DP. Pengennya. Ini hurufnya nggak harus P, apa aja. Mau U, mau B, mau C. Tapi jangan X lagi. Nanti bentrok dengan X ini. Nah, supaya bentuk itu, berarti ini harus menjadi, kan kalau ini cos kuadrat P, ini cos kuadrat X kuadrat. Supaya ini menjadi satu kesatuan. Kayak P ini. Saya substitusi. Substitusi ininya. P sama dengan X kuadrat. Kalau kalian substitusi seperti ini, harus dicari hubungan DP dengan DX. Caranya cari DP DX dari sini. DP DX adalah 2X. Cuma kalau di integral, DP DX, DX-nya dibawa ke kanan. Nah, harus punya bentukan ini nih. Di sini. Kita punya ini nih. X, DX. Sama kan ini. Konstanta mah nggak penting lah. Nanti tinggal diakurkan aja. Jadi saya punya X, DX itu sama dengan DP dibagi 2. Yang bawahnya 1
cos kuadrat P. Kan? Sehingga setelah disubstitusi ini menjadi ini. X dx. Yang ini saya ganti dengan dp dibagi 2. dp dibagi 2 ini setengah. Cos kuadrat X kuadratnya menjadi cos kuadrat P. Setengah bisa keluar. Nah, yang ini kan menjadi integral sekant kuadrat. Sekant kuadrat kan kita udah ada tadi di tabelnya ya. Tadi di sini udah ada integral sekant kuadrat mana tadi? Sekant kuadrat tangen. Langsung lah. Ini menjadi tangen. Tambah konstanta. Kembalikan P-nya ke awal. Tangen X kuadrat. Begitu ya. Oke. Kalau nggak paham tolong nanya ya. Coba dicek dulu sama saya. Yoga. Mana Yoga? Kabur lagi si Yoga ya. Jangan kabur-kabur loh kuliah. Kalau dipanggil nggak ada, dianggap nggak hadir. Yoga, mana? Yoga bukan tadi. Hadir, Bapak. Kamu jangan tidur ya. Tidak, Bapak. Saya tidak tidur. Riki. Mana hadir, Riki? Pak. Paham nggak Riki atau bingung? Sian. Rumus-rumusnya belum ingat. Masih mencerna, Pak. Harus paham ya. Rumusnya kalian yang saya omong lupa nggak apa-apa, tapi langkah-langkahnya paham nih ikutinnya. Jadi kalau iya, saya sebut ini turunannya ini mungkin lupa, kemudian kayak tadi saya jabarkan ya, itu dipahami. Kalau Iya, saat kuliah tuh lebih dipahami, belum ngingat mungkin. Nanti ngerjain soal tutorial baru ingat. Iya. Jadi dipahami langkahnya, oh ini harus diginikan gitu. Bahwa integral sekant kuadratnya mungkin lupa tangan, ya nanti lihat tabelnya lagi. Gitu ya. Supaya alurnya yang dipahami. Oke. Lanjut ya. Yang lain. Saya bahas yang ini. Ini cocoknya yang mana ya? 2 dibagi akar 5 min ini. Kita lihat sini. Jadi, bentar. Ini 2-nya sih konstanta lah. Yang penting ada di bawah ini sebagai penyebut akar 5 min 9x kuadrat. Nah, kalau dicocokkan kira-kira bentuk yang mana yang rada cocok? Tentunya nggak langsung sama ya. 1 ya bukan lah ya. 2 bukan, ketiga Yang keempat. 13, Bapak. 13 kan ya. Nah, jadi bentuk tadi harus saya bikin supaya DU akar 1 min U kuadrat. Atau DP 1 min P kuadrat gitu ya. Pokoknya bentuknya seperti ini. Oke, setelah tahu 13, mudah sebenarnya. Coba saya akan jalankannya manual ya. Supaya kalau sebenarnya saya bisa klik langsung buka, tapi kadang-kadang manual lebih bisa dicerna. Saya hapus dulu. Kemudian saya paste. Aduh, dia muncul di sini. Ini gimana nggak bisa digeser? Oh. Sebesar ini di kalian terlihat jelas nggak? Kalau nggak saya perbesar nih. Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Tadi kan saya punya rumusnya integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx sama dengan sin min 1x tambah C. Saya juga nggak yakin. Coba. Benar nggak tadi teh rumusnya itu? Ini ya. Tuh ya. Ya ini U. Saya nulisnya dalam X sama aja. Oke, saya mau mengarahkan ke sana. Berarti ini saya bikin dulu supaya ininya 1 kan? Jadi gimana supaya 1? Nah, ini hanya urusan angka. Saya pengennya akar
1 min, supaya jadi 1 ya keluarin 5-nya gitu ya. Kalau dikeluarin 5-nya ini harus per 9/5 x kuadrat dx. Ya. Jadi arahnya supaya ini jadi 1. Kan ini akar 5 mah saya keluarin aja. Ini yang ini 2 salah aja. Akar 5-nya saya keluarin 1 per akar 1 min 9/5 x kuadrat dx. Nah, saya ingin ini satu kesatuan x kuadrat. Jadi saya ubah lagi sedikit. Ini 1 min sesuatu kuadrat, berarti 3 dibagi, salah nulis, akar 5 x kuadrat gitu kan. 3 kuadrat kan 9, akar 5 kuadrat kan 5, supaya jadi satu kesatuan kuadrat. Nah, baru kita substitusi supaya ininya menjadi kayak ini. Karena apa harus disubstitusi? Nggak boleh ini langsung arkus tangan. Karena bagian ini dengan bagian ini beda. Ini harus sama. Ini x, ini x kuadrat, di sini harus dx. Kalau ini 3 per akar 5x kuadrat, ininya x. Beda ininya. Harus sama dulu untuk menyamakan substitusi. Sekarang saya substitusi. P atau U atau apa aja sama dengan 3 per akar 5x. Supaya nanti 1 min P kuadrat. Gitu. Dari sini harus dicari hubungannya dP dengan dx. dP sama dengan 3 per akar 5 dx. Atau sama aja ini dx sama dengan akar 5 per 3 dP. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini saya pakai sama dengan panjang. Kalau di ujian jangan nulis gitu ya. Atau gini lah. Ini sebut K. Jadi si K itu ya supaya nggak nulis lagi ini panjang-panjang. Sama dengan 2 per akar 5-nya tetap. Integral 1 per akar 1 min P kuadrat kan. Tujuannya kan supaya gitu. Ini P-nya. Ini P kuadrat. DX-nya ganti dengan ini. Kemana DP-nya? DP itu ya. Akar 5 per 3-nya saya taruh ke depannya. Akar 5 per 3 DP. Itu pengganti DX. DX diganti ini. Yang bilangan saya taruh ke depan. Nah, ini kan kita sama dengan rumus 13 atau berapa tadi? Ini udah sama dengan rumus 13. Ininya P kuadrat, ininya DP. Udah tinggal 2 per akar 5 kali akar 5 per 3. Tadi apa? Sin min 1 P di sini ya. Tambah konstanta. Ini sederhanakan bisa dicoret 2 per 3. Sin min 1 kembalikan P-nya tadi substitusinya. 3 per akar 5 X C. Selesai. Gitu ya. Jadi begitu tahu harus diarahkan ke sini, ya kita bikin bentuknya seperti ini. Begitu. Oke, balik lagi. Kalau nggak paham nanya ya selama di ngomong. Oke. Punten Bapak. Ya. Saya juga mau bertanya Bapak. Tadi kan di Bapak itu sin minus 1 X plus C. Nah, sedangkan yang di tabel tadi sin minus 1 X per A plus C. Itu gimana ya Bapak ya? Di tabel, sebentar. Mana tabel? Mana? Oh, maaf Bapak, itu berarti tabel di buku saya yang beda Bapak. Soalnya di buku karena di buku rumusnya integral 1 per akar A kuadrat min kuadrat ya.
Iya Bapak, benar. Di sininya ada itu. Saya nggak pakai rumus itu karena yang ini lebih simpel, nggak ada A-nya. Gitu ya. Nah, oke. Sama aja sebenarnya. Kalau ini mau diakurkan ke sini, sama ininya. A-nya dikeluarkan dulu supaya jadi 1, kemudian dihitung, nanti ketemu rumus model ini. Ya. Jadi harus jeli. Beda, kelihatannya sama rumusnya. Yang saya dimodif dikit. Saya pengen rumus yang ini rasanya simpel, nggak ada A-nya. Oke, begitu. Yang mana lagi? Ini nanti aja, nanti ini. Yang 6, coba saya mau tanya. Diakurkan kemana? A pangkat tangan X cos kuadrat. A pangkat tangan X dibagi cos kuadrat. Paling cocok kemana bentuknya? A pangkat tangan dibagi cos kuadrat. Dikira-kira aja. Kadang-kadang rumit kan? Cocok. Yang 14 sih Bapak ya. Yang 14. Yang dilihat ininya. Ini tadi A pangkat tangan. Nggak ada A pangkat tangan, jauh ini. Yang 4 bukan, Pak? Yang 4. Coba kita kerjakannya. A pangkat tangannya. Jadi tangannya harus jadi U. Kita kerjakan lagi. Saya buka aja ya, biar agak cepat dari sini ya. Nah, ini. Jadi kalau mau diakurkan ke rumus. Ini terlambat. Ini ke rumus 4. Rumus 4. Ini harus jadi A pangkat U. Kita lihat. Balik ke soalnya. Ini harus jadi A pangkat U. Jadi ini dimisalkan U. Cocok nggak ininya nanti habis nggak gitu ya? Coba substitusi. P tangan U. Ya, tangan X. Sorry, bukan. Supaya A pangkat P ini pengennya saya. Oke. Harus dicari turunan DP dengan DX ya. DP DX. Turunan tangan secant kuadrat. Secant kuadrat 1 per cos. Nah, ini pas kan? 1 per cos kuadrat X DX. Itu ini pengganti dari DP. Digantikan DP. Ini A pangkat P. Sehingga ini menjadi A pangkat P 1 per cos kuadrat X DX-nya menjadi DP. Nah, ini bentuk yang 4 tadi. A pangkat P, rumusnya udah ada. A pangkat P dibagi. Kembalikan P-nya ke awal. Gitu ya. Begitu kalian bisa menebak bentuk yang mana, itu udah sangat memudahkan. Gitu ya. Boleh aja kalau salah nebak, diarahkan ke bentuk 14 gitu. Nanti, loh kok nggak terbentuk gitu. Mungkin saya salah gitu mengaturkannya ya ke bentuk yang mananya. Oke. Coba sekarang saya melompat aja ya. Yang nomor 4. Agak itu. E pangkat X bilangan tambah E pangkat 2X gitu ya. Diingat-ingat saya mau scroll ke atas. E pangkat X dibagi bilangan ditambah E pangkat 2X. Cocok yang mana ya? Nggak kelihatan ya. Nah, itu yang 14 sih Bapak ya. Nah, 14 ya. Coba kita lihat ya. Ini kalian kalau klik nggak ada jawabannya. Yang saya ada. Nah, nanti kan ada di rekaman. Ini. Kalau bentuk 14 tadi adalah bentuknya integral. Bentar, saya tulis dulu. Rumusnya 1 per 1 ditambah U kuadrat TU sama dengan tangan min 1 U ditambah konstanta ya. Nah, kita arahkan supaya 1 ini. Oke. Ini membingungkan, saya tulis aja. Jadi, mau mengarah ke situ, saya bikin ini menjadi integral E pangkat X. Ini supaya jadi 1 ya. Supaya jadi 1. Nah, ini. Nah, ini menjadi 4-nya keluarkan. 1 ditambah 9 per 4 kan? Tuh. Oke.
supaya ini bentuk kuadrat. Jadi saya tulis 1 ditambah ini supaya bentuk kuadrat berarti 3/2 kan. E pangkat X pangkat 2. Ini kan E pangkat X pangkat 2 tuh E pangkat X kali E pangkat X jadi E pangkat 2X. 3/2-nya jelas lah 9/2. Nah, substitusi. Udah substitusinya apa? U sama dengan 3/2 E pangkat X supaya jadi U kuadrat nanti. Cari hubungan DU dengan DX. Turunkan 3/2 tetap, E pangkat X tetap, DX taruh di belakang ya. Atau, nah ini punya kita. Pas. Ini. E pangkat X DX ini sama dengan 2/3 DU. Kan? Saya perlu mengganti juga yang ini. Kalau disubstitusi nanti semua yang ada X di sini harus ganti jadi U semua. Sehingga kalau ini saya sebut K itu sama dengan 1/4 integral E pangkat X DX-nya diganti 2/3 DU. 2/3-nya saya taruh di depan. DU. Sisanya 1 per ini, U kuadrat. Nah, ini menjadi 1/4, 2 jadi tinggal 1/6 gitu ya. Ini tadi kita udah tahu. Tangan min 1 U tambah konstanta sama dengan 1/6 tangan min 1 U-nya tadi 3/2 E pangkat X ya. Ini dari sini U-nya diganti. Tambah C. Gitu. Begitu pokoknya tahu diarahkan ke bentuk tertentu ya kita atur-atur. Gitu ya. Oke. Balik lagi. Ini ke bentuk berapa? X pangkat 3 akar X pangkat 4. X pangkat 3 akar. Nah, bentuk yang mana tuh? Tentunya bukan yang 3 ini, karena yang ini mah semua bentuknya akar-akar atau polinomnya di bawah. Ini semua di atas nih. Ini nggak ada penyebutnya. Jadi cocoknya yang mana? Pangkat bukan, nggak. A pangkat bukan, nggak ada itu ya. Sin cos bukan trigonometri lah, nggak ada trigonometrinya. Ya cocoknya paling yang ini atau ini. Coba kita lihat. Gimana bisa jadi yang ini? Kita lihat ini. Buka aja ya. Ini sebenarnya gampang ini. Sebab feelingnya lihat yang di dalam akar X pangkat 4 kalau diturunkan jadi X pangkat 3. Jadi kalau yang di dalam akar disubstitusi nanti yang ini bisa sebagai temannya gitu ya, yang X pangkat 3-nya. Ini apa sih? Nah, oke, saya lihat ini substitusi ini. Cari hubungan DP dengan DX. DP. Nah, X pangkat 3 DX-nya ini X pangkat 3 DX-nya bisa kita ganti dengan DP dibagi 4. 1/4 DP. Ininya menjadi akar ini. Ini kan rumus 2 nih. Rumus 2, coba kita lihat. Rumus yang kedua. Ini. Sesuatu pangkat bilangan. Ini R-nya konstanta ya. Di sini P pangkat berapa tadi? Soal kita. P pangkat setengah. P pangkat setengah. Jadi kita punya rumusnya tadi di depan saya tulis di sini pangkat RDU. Kalau U-nya bukan min 1, kalau R-nya bukan min 1 itu menjadi naik pangkatnya. Ini 1/R tambah 1. Ya. Nah,
Ini pangkat setengah. Ini menjadi 1/4. Ini kan P pangkat setengah. Naik pangkatnya menjadi P pangkat 1/2. Depannya 1/1/2. Ya, ini angkanya nanti hitung sendiri. P-nya balikin. X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 1/2 tambah C. Kalau bentuknya mau lebih bagus tulisnya, ya ini menjadi pangkat 3/2 ini. Ya, akar X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 3 gitu ya. Oke, itu adalah teknik pengintegralan dengan metode substitusi. Caranya itu diakur-akurkan dengan tabel yang sudah ada, yang baku. Sisanya saya tinggalkan dulu. Kalau semua saya bahas nanti nggak cukup. Yang ini rada aneh dulu. Yang ini akan saya bahas, ini agak aneh. Nggak kelihatan. Kalau diakur-akurkan ini nggak kelihatan ya. Karena nggak kelihatan, ini khusus. Ini saya pun idenya dapat dari buku. Kalau mikir sendiri nggak kepikir yang dua ini. Sebenarnya ada teknik pengintegralan lain yang metodenya lebih kepikir, tapi nggak masuk di bahan kuliah kita. Kalau mau pakai substitusi ini agak aneh. Coba kita lihat ya, yang dua ini. Ini, sekal. Dia, bayangkan nih, mana kepikir dikalikan ini. Nggak kepikir kalau saya dulu, ya saya dapat dari buku aja. Tapi setelah dikalikan ini, baru tahu, oh kenapa? Coba kita ikuti. Kenapa dikalikan ini? Bayangkanlah. Wajarlah nggak akan kebayang gitu ya idenya. Saya kalikan satu persatu. Kita lihat nih. Kalau yang bawah diturunkan, sekan tambah tangan, sekan turunannya sekan tangan. Tangan turunannya sekan kuadrat. Jadi kalau ini disubstitusi, nah turunannya ini yang bawah dimisalkan P itu ya. P sama dengan ini. Nanti DP-nya ya ini. Kita lihat substitusi ya. Substitusi P. DP-nya turunkan terhadap X. Tangan jadi sekan kuadrat. Sekan turunannya sekan tangan. Kalau yang belum hafal nanti berlatih ya. Turunan ini lupa gitu ya. Nanti berlatih. Saat ini percaya aja. Kalian harus percaya sama yang kelihatan seperti ini. Kalau enggak, mana bisa percaya sama yang tidak terlihat. Gitu ya. Nah, ini kita lihat. Ini kan sama dengan yang atas. Kali DX. Jadi ini itu DP. Ininya P. Jadi ini. Seper PDP menjadi ln mutlak P. Jangan lupa mutlaknya. Tambah C. Balikin P-nya. Di P-nya ini. Ln tangan tambah sekan. Agak aneh ini ya. Yang integral sekan kalau keluar di ujian boleh langsung dipakai ininya. Hasilnya. Demikian juga saya buka yang satu lagi ya. Karena juga substitusinya aneh. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi di rekaman videonya. Yang kosekan. Nah, ini dikalikan kosekan tambah kotangan. Kalau yang tadi sekan, ininya dikalikan sekan tambah tangan, yang ini dikalikan kosekan ini. Agak aneh, ini mah udah aja. Terima aja, saya juga dari buku, itu kenapa. Tapi alasan jelas, karena nanti turunan ini adalah ini. Minus, tandanya ya. Kosekan turunannya min kosekan kotangan, kotangan turunannya min kosekan kuadrat. Jadi misalkan ini turunannya kotangan min kosekan kuadrat, kosekan min kosekan kotangan. Rumus dasar itu. Yang harus dikuasai. Oke, ini pas yang atas kan cuma minus tandanya.
Jadi yang atas kali dx sama dengan minus dp. Kalau minus kalau kedua ruas dikalikan min 1 kan, yang kanan persis sama dengan ini. Tuh. Nah, ini kembali tadi ln mutlak P tambah C. Ln, kembalikan P-nya. Oke, yang dua itu agak aneh. Ya, dipakai aja ya. Oke, sampai situ paham? Paham tidak? Nggak ada yang jawab ditanya. Ramadan, mana? Jangan tidur. Kuliah saya itu diperhatikan nanti supaya di luar kuliah belajarnya udah jauh lebih lancar. Kalau selama kuliah itu kalian perhatikan banyak yang meresap gitu ya. Meskipun nggak apa, mungkin nggak apa. Ramadan kemana? Nanti kalau saya panggil nggak ada dianggap bolos. Cuma ngetem aja Zoom-nya dinyalain. Catetin dulu yang dipanggil nggak ada. Dianggap bolos. Ya. Saya taruh dulu. Ramadan. Tidak ada. Livia. Livia mana? Iya, Pak. Ada. Ya. Gusti apa itu? Ramala. Gusti Ramala, Pak. Ada, Pak. Kalian hadirnya jangan kabur. Rugi nanti belajarnya lebih berat loh kalau sendiri. Halimah. Paham, Pak. Nah, oke. Ini mah ngecek kehadiran aja. Ya boleh juga jawab paham atau nggak paham. Noval. Noval ya, mana? Ada? Iya ada Pak. Ngerti cuman masih agak lupa dikit Pak. Oke. Ramadan mana Ramadan tadi? Nggak ada. Adlina ya Adlina. Hadir ada, Pak. Ada. Saya panggil lagi Fadilah Nur Saki. Ada Pak. Ada. Fasa. Ada Pak. Fasa tahun lalu kamu di kelas saya bukan ya? Bukan Pak. Oh, bukan. M Yogik. Muhammad Yogik ya? Hadir Pak, hadir. Ramadan kemana Ramadan? Iya. Hah? Ramadan? Ada nggak? Halo Ramadan? Ini ada nggak sih Ramadan deh? Nggak ada ya? Sudah. Ramadan saya catat sebagai tidak ada. Nanti dipanggil lagi. Oh ya, kalau yang izin dulu misalkan mau ke toilet dulu atau apa, tolong ngisi di chat deh. Supaya pas dipanggil kalau nggak ada itu. Oh ya, tolong komunikasinya jangan di chat. Saya ini baru buka chatnya, jadi nggak tahu. Ini ada yang bilang Nur Aini masih hadir nggak? Kamu kalau terdaftar di kelas 31, nggak mungkin kelas mengulang tuh hanya ada 51 sama 52. Yang saya 52. Nur Aini ada? Ya, Nur Aini juga nggak ada. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya. 821 ya, lanjut aja. Jangan jenuh, paksain.
Kalau enggak, nanti enggak keburu. Saya udah berusaha agak lambat. Minggu ini bisa kuliah 6 jam. Kita lihat ini. Kita akan sekarang melihat teknik integrasi untuk fungsi ini. Sin pangkat N dan cos pangkat N. Ya. Misalkan sin pangkat 2 atau cos pangkat 4, kalau kalian periksa di tabel yang di depan tadi, nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok, ya. Nah, untuk itu coba kita lihat gini, tekniknya. Saya nggak akan bahas kalimat-kalimatnya, tapi saya akan bahas tekniknya. Alat pertama yang kalian nggak boleh lupa adalah ini. Untuk integrasiin pangkat N sama cos pangkat N. Itu yang pertama, rumus ini. Cos kuadrat X sama dengan setengah tambah setengah cos 2X. Sin kuadrat X sama dengan setengah min setengah cos 2X. Ini tolong diingat-ingat, jangan lupa. Cukup sering dipakai. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kalau integral mau ambil berapa? Sin pangkat 3x dx. Kita bedakan pangkatnya yang ganjil dengan yang genap. Kalau ganjil gampang. Yaitu kalau pangkatnya ganjil, kita lakukan sebagai berikut. Ya, ini pangkat ganjil. Ini menjadi sin comot 1, pisahkan. Nih, comot 1 sinnya. Nah, kalau pangkat 5, ya ini pangkat 4 kali sin X. Gitu, ya. Tekniknya. Dicomot 1. Setelah itu ini diubah ke bentuk, oh ya, satu lagi rumus yang paling umum, jangan lupa. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Ya. Itu jangan lupa. Nah, itu pakai rumus yang ketiga. Ini kan pangkatnya pasti genap. Sambil saya jalankan juga yang pangkat 5 gitu ya. Karena sama aja. Sama dengan sin pangkat 4X comot 1. Kalau pangkatnya ganjil. Kemudian ngapain? Nah, kita lihat. Yang sisanya ini kita ubah ke bentuk cos. Ya. Ke bentuk cos pakai rumus ketiga ini. Ini menjadi integral. Sebentar. Ya udahlah, biarin aja. Ini sin kuadrat menjadi 1 min cos kuadrat X sin X dx. Kalau yang ini gimana? Yang kanan sama. Sin pangkat 4 kan sin pangkat 2 berpangkat 2. Cos kuadrat X ini kan sin kuadrat pangkat 2. Gitu ya. Itu sin X dx. Nah, dari sini substitusinya tinggal substitusi P sama dengan cos X. DP sama dengan cos turunannya min sin X. Ini pasti dengan ini. Ya, cuma ada tanda minus, biarin aja. Itu DP-nya. Sehingga ini sama dengan integral 1 min cos kuadratnya tadi P. Sin X dx-nya berubah menjadi minus DP. Ini kan gampang, polinom biasa. Sama dengan min 1 DP jadi P. P kuadrat menjadi 1/3 P pangkat 3. Pangkatnya. Ditambah konstanta. Kembalikan P-nya ke awal. Cos X min 1/3
cos pangkat 3x tambah konstanta. Gitu ya. Yang kanan coba sama aja. Substitusinya sama. Substitusi P sama dengan cos X. Yang ulang lagi dP sama dengan min sin X dx. Nih, punya. Ini menjadi sama dengan integral 1 min P kuadrat pangkat 2. Ya, sin X-nya min dP. Sama dengan, ya ini polinom biasa saya pangkatkan aja. 1 min 2 kali P kuadrat tambah P pangkat 4 dP sama dengan min integral 1 dP jadi P kuadrat menjadi P pangkat 3, ininya dibagi 3. P pangkat 4 asalnya P pangkat 5. Pangkat 5 ininya harus kali 1/5. Nah, tinggal kembalikan P-nya. Min cos X, min apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kalau pangkat ganjil, tekniknya dicomot 1. Ya. Oke. Demikian juga berlaku untuk cos. Kalau cos, misalnya cos pangkat 3x dx, comot 1. Cos x dx. Tekniknya kayak tadi, yang bentuk kuadratnya diubah jadi temennya. Kalau cos kuadrat jadi 1 min sin kuadrat. Cos x dx. Kemudian disubstitusi sinnya ini. P sama dengan sin x. Kenapa substitusi itu? Karena dp-nya ini nanti cos x dx. Gitu ya. Itu yang pangkat ganjil. Jadi polanya harus diingat-ingat. Ya saat ini kalian ngikuti aja. Substitusi ini nanti jalannya ke bawah sama aja dengan yang ini. Oke. Kalau nggak paham nanya ya. Bentar Bapak, nanya. Ya. Bapak, saya belum paham yang mengenai ini Bapak, yang turunan di 2/3 P pangkat 3 itu Bapak. Itu dari mana ya Bapak ya? Sebentar, ada di mana itu teh? Itu yang di bawah kanan Bapak. Bawah kanan. Ya, itu yang 2/3 P pangkat 3. Oh, saya tanya ini, balik. Integral U kuadrat DU apa? Kalau bingung jangan dalam U lah, dalam X. X kuadrat DX apa integralnya? Turunannya X kuadrat. Fungsi asalnya apa? Konstantanya jangan dihitung-hitung dulu. Tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nanti saya bilang ya. Nggak tahu Bapak. Nggak tahu. Nah, nanti belajarnya harus banyak kalau nggak tahu ya. Karena berarti rumus dasarnya belum tahu. Kita lihat ke yang atas. Rumus ini. Kita lihat ya. Untuk R-nya 2. Integral U pangkat 2 DU. R-nya 2. Menurut rumus ini, menjadi yang pakai yang ini ya. Menjadi ln itu kalau ininya min 1. Kalau R-nya min 1. Kalau ini R-nya 2 pangkatnya. Ya ini menjadi ini. Diintegralkan kalau polinom ini naik pangkatnya menjadi 3. Nah, tapi kali 1/3 depannya. Coba aja kalau ini diturunkan, U pangkat 3 kan menjadi 3U kuadrat. 3U kuadrat ini ada 1/3. Jadi habis 3U kuadrat, 3-nya habis. Tinggal U pangkat 2. Paham tidak? Yoga? Oh, berarti kalau dia pangkat 1 dipakai yang ln U gitu ya Pak ya? Kalau yang lebih dari 1 baru yang pakai yang di atas? Enggak. Kalau pangkat 1 tetap ini menjadi U pangkat 2 dibagi setengah. Yang jadi ln tuh kalau U pangkat min 1.
Nih, R-nya min 1. Kalau integral U pangkat min 1 DU, baru jadi ln mutlak U. Kalau 1 mah enggak. Ini U pangkat 1 kan turunan dari U pangkat 2. U pangkat 2 diturunkan 2 kali U pangkat 1. Nah, jadi kamu harus hafal rumus dasar ini. Turunan, pasti ini sama aja ya pakai DX ini. U pangkat R, atau jangan R lagi sama dengan yang tadi, R mah. U pangkat, apa, terserah apa, mau set gitu, asal ini konstanta ya. Atau apa, M gitu ya. Itu adalah, ini notasi turunan juga ya, jangan bingung. Sama aja dengan ya aksen gitu. Ini M U pangkat M min 1. Jadi kalau diintegralkan U pangkat M min 1. Nah, jangan M min 1. U pangkat sesuatu aja apa? K DU. Lihat, ini turunannya, lihat U pangkat M turunannya, pangkatnya turun 1. Kalau diintegralkan naik 1. Tetapi kalau ini kita turunkan kan menurut rumus atas, nanti ada K plus 1 kali ini kalau diturunkan lagi. Jadi harus ada seper K plus 1. Supaya kalau ini diturunkan, K plus 1-nya hilang menjadi U pangkat K saja. Begitu ya. Bisa? Bisa Bapak. Terima kasih Pak. Nah, latihan soal yang banyak ya, yang gini-gini. Di saat kuliah, saat omongin, kalian mungkin paham, tapi begitu nanti ditutup lupa lagi. Harus latihan soal. Paksain latihan soal ya. Oke. Sebentar. Satu teori lagi lah. Tadi kalau pangkatnya ganjil, diingat-ingat. Dicomot 1. Temennya pasti pangkatnya genap. Karena tadinya ganjil, dicomot 1 pasti genap. Kalau udah genap, pakai rumus ini. Jadi kalau sin diubah jadi temennya. 1 min cos kuadrat. Kalau cos, yang di kanan, kalau cos diubah ke temennya. 1 min sin kuadrat. Oke. Saya sekarang mau bahas yang pangkatnya ganjil. Kalau saya punya, pangkatnya genap, sorry. Sin pangkat genap. Pangkat 2 dulu. Satu lagi, kita lihat yang sin pangkat 4 X dx. Yang genap sebelah panjang. Nah, kalau pangkatnya udah langsung 2, langsung pakai rumus tadi yang udah sempat saya hapus, ini menjadi sin kuadrat tadi setengah min setengah cos 2x. Ya. Kalau pangkatnya lebih dari 2 dan genap, dicomot 2. Comot 2 nih ke belakangnya. Jadi kalau ini pangkatnya 6, ya ini jadi 4 gitu ya. Salah. Sorry, salah ngomong. Salah, teorinya yang saya omong ini salah. Pangkat semua, yang barusan salah. Ini diambil supaya bentuknya menjadi sin kuadrat. Nggak ada yang dicomot. Kemudian harus pangkat berapa? Harus pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian sin kuadratnya diubah lagi jadi rumus kayak yang kiri. Setengah min setengah cos 2x. Nah, tulis salah. X gitu ya. Pangkat 2. Oke. Nah, yang kiri dulu sekarang. Ini kita pisahkan aja integral setengah dx dikurangi integral setengah cos 2x dx.
Integral cos adalah apa? Coba dulu. Yoga, ini apa? Integral cos X dx. Apa kamu? Min sin ya Bapak ya. Nah, min sin. Bagus. Masih ingat. Belum kehilangan ingatan. Nah, jadi ini kita akurkan ke sana. Yang ini itu mana yang ini? Yang ini mah gampang. Integral setengah dx apa? Turunannya setengah berarti setengah x gitu ya. Yang ini kita substitusi. U sama dengan 2x. Supaya menjadi cos U gitu. Kan tadi udah tahu integral cos adalah min sin. du sama dengan 2dx. Oke, jadi yang ini aja ya saya tulis ya. Tanpa minusnya yang ini menjadi, ini setengahnya saya kedepankan. dx ini, dx kalau kita lihat sini, setengah du. Jadi ada setengah lagi. Setengah du-nya dalam integral. Cos U du. Gitu ya. Jadi ini dx setengah du. Ini setengah du. Setengah ini mas setengah yang dari sini. Nah ini kan gampang. 1/4 integral cos adalah tadi apa? Integral cos U. Yoga. Minus sin U, Pak. Salah. Hah? Salah. Apa? Integral sin X dx apa? Integral cos X dx apa? Yang turunannya cos X itu apa? Ini gitu. Coba turunin. Ini. Kalau ini diturunkan balik jadi apa? Sin turunannya cos. Nah, nggak cocok. Ini cos. Ini minus cos. Jadi yang betul ini. Nah, rumus dasarnya kalian harus banyak latihan soal ya. Kalau nggak ingat. Jadi integral dari cos X adalah sin X. Kalau yang ini betul min cos X. Kalau rumus-rumus dasar ini nggak ingat ya susah nanti untuk lulus ya. Oke. Nah, jadi ini 1/4 cos U du ya asalnya sin U. Jadi kalau saya tulis semuanya lagi ini setengah X. Ini tadi ada minus di sini. Yang dikotakin tadi 1/4 sin U. Sin U-nya saya ganti kembalikan ke X. Sin 2X ini ya U-nya. Tambah konstan. Nah, sekarang lanjut kalau yang kanan. Masih pangkat genap tadi. Pangkat genap. Maka setelah ini mana? Ini agak panjang aja. Ini harus dipangkatkan 2. Pakai rumus A ditambah B pangkat 2 sama dengan apa gitu ya. Menjadi 1/4 min 2 kali ini jadi setengah cos 2X ditambah setengah kalinya 1/4 cos kuadrat 2X. Panjang, jangan pusing dengan panjangnya. Yang penting panjang asal mudah gitu ya. Oke, ini saya pisahkan satu persatu. 1/4 dx langsung integralkan jadi 1/4x. Setengah cos 2x sama dengan yang kotak tadi. Ini setengah cos 2x. Saya langsung hitung. Caranya tadi substitusi ini menjadi tadi apa ya? 1/4 ya. Sin 2x ya. Pakai jalan ini ke sini pakai jalan kayak yang kiri. Yang ini gimana? Masih pangkat 2, pangkat genap. Saya tulis terpisah. Tinggal yang 1/4-nya nggak saya tulis ya. Atau boleh yang ini. Ada integralnya. 1/4-nya kedepankan cos kuadrat 2x dx. Ini yang masih masalah. Yang ini udah selesai, ini udah selesai integralnya.
Ini nanti diisi, mau dihitung dulu. Nah, ini pangkat genap. Pangkat genap kayak tadi. Kalau pangkat 2, gunakan rumus ini. Setengah ditambah setengah cos 2x. Ya. Jangan lupa, rumus ini penting sekali nih. Sin kuadrat X sama dengan setengah min setengah cos 2x. Cos kuadrat X setengah tambah setengah cos 2x. Gitu ya. Penting sekali. Nah, ini menjadi, saya pisahkan 1/4 kali 1/8 dx ditambah 1/8 cos 2x dx. Kok 1/8 ya. Nah, ini integral cos 2x kayak tadi lagi. Ini. Sama lagi ya. Ini sama dengan 1/8x. Tadi kalau setengah cos 2x, setengahnya ikut. Kalau 1/8 ya 1/8. Tadi ini cos 2x. Hasilnya yang setengah sin U ya. Setengah. Ini menjadi setengah sin 2x. Ini saya ngakurin yang ini tadi. Nah, ini tinggal tempelin di sini. Nanti kalau mau disederhanakan ya bisa. Ini ada 1/4x, ini ada 1/8x ya dijumlahkan. Gitu. Paham? Nah, kalau sudah paham, hari ini saya akan mengakhiri sampai situ dulu. Ya. Coba nanti dilihat-lihat lagi. Kalau udah mau tidur supaya meresap. Oke, masih ada pertanyaan? Pak, ini untuk link YouTube-nya nanti dikasih tahu kan, Pak? Iya, playlistnya dikasih tahu sama saya. Jadi nanti tiap kali nambah, di playlistnya ada itu. Nanti saya taruh di description juga aja linknya. Berlaku untuk 1 semester. Ya, tolong diamati. Mungkin saya salah ngitung juga di sini. Nah, kayak gini kalian nanti kalau bisa rapikan gitu ya. Ini kan saya ini ngeloncat di sini. Rapikan dalam 1 baris. Karena nanti esai kalian nggak boleh pakai panah-panah gini nulisnya. Sakluk-sakluk. Bayangkan yang koreksi. Ini apa? Kalau saya kan sambil ngomong. Kalian tahu urutannya. Kalau di ujian kalian kan nggak, nanti berkasnya diperiksa nggak bisa ngomong kecuali kayak di buku Harry Potter. Jadi nanti langkah per langkahnya harus jelas. Atau beri keterangan, menghitung ini. Gitu. Oke. Ini rasanya ada salah ngitung, saya nggak tahu. Coba nanti diaturkan lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Sorry, lebih waktunya sebentar ya. Nggak bisa ngepas ya. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya akan stop dulu rekamannya.